Sebelum beliau menutup, ya, jadi saya ingin memperkenalkan beliau sedikit ya, karena saya lihat Sida agak bingung ini siapa yang ngomong. Nah, jadi beliau adalah seorang ulama besar ya, dari Al-Azhar Syarif, yang juga merupakan Syekhus Sadati Syafi'iyah di Mesir. Beliau adalah pemimpin dari ulama-ulama Syafi'iyah yang ada di Mesir hari ini. Beliau mengajar murid-murid yang datang dari mancanegara, termasuk dari Indonesia. Banyak murid-murid beliau dari Indonesia ya, yang merupakan mahasiswa Al-Azhar itu mengaji juga kepada beliau ya. Termasuk yang utama adalah mengaji fikih Syafi'i. Kenapa beliau menjadi atau disepakati sebagai Syekhus Sadati Syafi'iyah? Karena memang beliau memegang sanad ya, fikih Syafi'i yang termasuk paling utama di Mesir, dan beliau yang tersisa dari tidak banyak ya, masyayikh yang betul-betul istiqomah terus menerus mengajarkan dan mendidik para tulab dan thalibat ya, untuk memahami fikih Syafi'i. Pentingnya kita bermazhab ya, bukan berarti jumud ya, tetapi bermazhab itu sesungguhnya adalah cara kita mengamalkan tuntunan Islam yang paling bertanggung jawab ya. Karena mazhab itu adalah curahan pemikiran dan ijtihad dari para ulama yang memang ahli, bukan seperti kita ya. Nah, beliau alhamdulillah wa syukrulillah, kalau kita lihat dari sanad beliau ya, dari Imam Syafi'i terus sampai Imam Muzani, lalu Abu Qasim Al-Anmati, Abu Abbas Al-Baghdadi, Abu Ishaq Al-Mawarzi, Abu Hasan Al-Masarjisi, Al-Qadi Abu Tayyib At-Tabari, Abu Ishaq Al-Syairazi, Abu Ali Al-Faraqi, Abu Sa'id bin Abi Asrun, Abdurrahman bin Syahrazuri, Uthman bin Abdurrahman Asy-Syahrazuri, Ibnu Salah, Abu Hafs, Imam An-Nawawi, Imam Al-Ala bin Al-Athar, Imam As-Siraj Al-Balqini, Imam Abdurrahman Al-Iraqi, Abdurrahim Al-Iraqi, Imam Ahmad bin Abdurrahim Al-Iraqi, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu turun kepada Imam Zakaria Al-Ansari, lalu turun kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, dan Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Lalu turun kepada Imam Ali Az-Zayyadi, lalu turun kepada Imam Ahmad Al-Bashbishi, turun kepada Imam Ahmad Al-Khalifi, turun kepada Imam Abdullah Asy-Syarqawi, lalu turun kepada Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri. Nah, di sini alhamdulillah wa syukrulillah, dari Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri, di antaranya itu ada 3 muridnya ya. Murid yang pertama itu ada Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi ya, Syekh Nawawi Bantani Al-Jawi. Dari beliau turun kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, lalu turun kepada Syekh Ahmad bin Syuaib Al-Sarani Al-Jawi, dan turun kepada Syekh Al-Maghfurlah Maimun bin Zubair, Syekh Maimun bin Zubair, Kiai Maimun, Allah yarham.
Itu satu. Ya, dari Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri kepada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Lalu ada murid lain dari Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah Al-Arabi. Ya. Lalu dari beliau turun kepada Syekh Abu Ali Hasan bin Muhammad Al-Mashad. Lalu dari beliau turun kepada Maulana Syekh Nenek dia Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid Al-Fanshauri. Ada murid satu lagi dari Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri, yaitu Syekh Umar bin Ja'far Al-Shabrawi. Turun kepada Syekh Abdul Majid Asy-Syahawi. Lalu turun kepada Syekh Abdul Hamid Asy-Syahawi, dan yang sekarang turun kepada Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi. Jadi dari Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri itu menurunkan, ya, para masyayikh, di antaranya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dan Syekh Maimun Zubair. Lalu Maulana Syekh Nenek Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dan satu lagi adalah beliau yang masih hidup, Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi. Alhamdulillah. Artinya apa? Silaturahim beliau juga adalah silatul ilmi, ya, menghubungkan jalinan ilmu, ya, dari para ulama salaf yang tadi susunannya, ya, saya sudah bacakan, mulai dari Imam Syafi'i turun ke muridnya Imam Al-Muzani, terus turun kepada Syekhul Islam Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Lalu dari situ ada satu jalur, ya, kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, satu jalur kepada Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad, dan satu jalur kepada Syekh Abdul Majid Asy-Syahawi yang merupakan kakek beliau, ya. Jadi satu jalinan, dan semuanya insya Allah silsilatun mubarakah. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan, dan mulai nanti sore atau nanti malam itu beliau akan membuka dars di sini di Mushola Al-Abror, kitab Bulughul Maram, ya, tabarrukan. Ya, tentu tidak bisa kita khotamkan karena kitabnya besar, ya, butuh cukup lama, tapi tabarrukan. Mudah-mudahan beliau nanti berkenan untuk mengijazahkan, ya, apa-apa yang beliau berkenan untuk diijazahkan nanti sore atau nanti malam mulainya. Ya, kalau tidak salah jadwalnya nanti sore, ya, jam 5 kalau tidak salah, pembukaan sebentar. Lalu sebelum maghrib selesai, kemudian nanti besok pagi disambung, ya, besok pagi disambung sampai zuhur. Insya Allah zuhur selesai, kita selesaikan, ya, sebenarnya sampai malam, tapi tidak usah, ya, beliau ini terlalu mahal untuk dibikin capek, gitu, ya, tidak boleh dibikin capek. Jadi kita tabarukan saja, besok ba'da zuhur selesai. Lalu nanti Syekh Abdul Aziz akan bawa beliau ke Sembalun, untuk melihat, ana ukhbirhum bi annakum satatajawwaluna ila Sembalun, yafrahun, ya'rifuna anna Sembalun mantiqah jamilah. Jadi saya sampaikan, ya, alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, ya. Syukur beliau mau keluar dari Mesir, ya. Kita tidak tahu lagi kapan beliau mau keluar dari Mesir, ya, karena sejarahnya hampir-hampir ada أول مرة تخرج من مصر ولا أول مرة لا خرجت بس كثير على آسيا لا آسيا أول مرة آسيا. Ini pertama kali beliau ke Asia, ya. Jadi pertama kali beliau ke Asia, pertama kali beliau ke Indonesia, dan tempat pertama di Indonesia adalah di Mushola Al-Abror. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ini membawa kebaikan untuk kita semua, dan yang paling penting bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku, adalah kalau kita lihat ulama, ya, kita tidak sekedar berbahagia sekedar dengan melihat wajahnya dan cukup, tidak. Walaupun itu sudah sesuatu yang istimewa, kan? Melihat wajah seorang ulama itu adalah satu jalan kebaikan untuk kita. Tapi tidak boleh cukup seperti itu, ya. Ketika beliau datang, maka kita jadikan kedatangan beliau ini selain nanti kita mengaji adalah untuk belajar, ya.
dari himmah seorang yang berilmu, bahwa walaupun usia beliau sudah cukup lanjut ya, hampir 80 tahun, tapi demi ilmu beliau bersedia untuk musafir puluhan jam ya, untuk datang ke Indonesia. Tadi pagi juga saya membersamai beliau dari Jakarta, pagi jam 5 kita sholat di pesawat. Beliau sholat di pesawat. Saya minta beliau sholat duduk aja Syekh, nggak mau, saya maunya berdiri katanya. Jadi sholat berdiri. Ya, beliau sholat berdiri ya. Walaupun berdiri itu bukanlah sesuatu yang yang rukun sifatnya ya. Dan kalau memang situasi harus duduk ya boleh duduk, tapi beliau tidak mau. Ya, itu menunjukkan bahwa beliau selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pelajari ya, bahwa amanah ilmu, nih anak-anak mahat banyak hadir di sini kan, tulab talibat, amanah ilmu anak-anakku ya. Jadi menjadi tulab talibat mahat, menjadi kadar-kadar Maulana Syekh itu bukan sekedar berbangga, wah kita sudah ngaji, tidak, tapi menjadi kadar artinya kita siap untuk mengemban amanah ilmu. Kita baca Fatihah untuk beliau, mudah-mudahan Allah sehatkan, afiatkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.